Daniela Fernandes Perez dilahirkan pada tanggal 11 Agustus 1970 di ibu kota Brazil, Rio de Janeiro. Daniela dengan kedua adiknya lahir dari pasangan suami istri Luis dan Gloria Perez. Ayahnya adalah insinyur teknik, sedangkan ibunya adalah seorang penulis naskah serial drama telenovela terkenal. Pada tahun 1984, kedua orang tuanya bercerai sehingga Daniela dan adik-adiknya tinggal bersama dengan ibunya. Sejak kecil, Daniela menunjukkan bakat yang besar dalam dunia seni. Saat berusia 5 tahun, Daniela sudah mulai belajar menari, dan ketika usianya menginjak remaja, Daniela bergabung dengan salah satu klub balet terbaik di kotanya. Setelah mahir menari, Daniela mengalihkan ketertarikannya pada seni peran dan didaftarkan oleh ibunya di sebuah sekolah akting. Pada tahun 1989, saat usianya menginjak 19 tahun, Daniela mendapatkan sebuah peran kecil dalam serial drama telenovela yang berjudul Kananga from Japan, di mana Daniela sempat mencuri perhatian banyak orang ketika menunjukkan kemahirannya menari tango dengan aktor Raul Gazzola, bintang utama serial drama itu. Sejak beradu akting dengan Raul Gazzola, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan saling jatuh cinta. 1 tahun kemudian, pada tahun 1990, keduanya memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam sebuah tali pernikahan. Setelah menikah, karir Daniela semakin bersinar dan mendapatkan peran sebagai aktris pendukung dalam 2 telenovela yang cukup terkenal saat itu. Pada tahun 1992, Daniela akhirnya berhasil memperoleh peran utama sebagai Yasmin Bianchi dalam sebuah serial drama telenovela yang berjudul Di Corpo e Alma, di mana ibunya sendiri menjadi penulis naskah serial drama televisi itu. Sejak ditayangkan pertama kali pada bulan Agustus 1992, serial drama telenovela itu langsung mendapatkan rating tinggi dan ditonton lebih dari 35 juta warga Brazil setiap harinya. Nama Daniela yang baru berusia 22 tahun mendadak menjadi pembicaraan banyak orang dan dianggap sebagai aktris pendatang baru terbaik dengan kemampuan akting yang mengesankan. Dalam serial drama tersebut, Yasmin yang diperankan Daniela diceritakan memiliki seorang kekasih bernama Bira, diperankan oleh seorang aktor pendatang baru bernama Guilherme Cipadua berusia 23 tahun. Guilherme baru saja menikah dengan seorang gadis bernama Paula Thomas. Saat itu, Paula sedang dalam keadaan hamil dan kandungannya sudah memasuki usia 4 bulan. Paula yang masih berusia 19 tahun dikabarkan sangat cemburu dan benci ketika melihat suaminya melakukan adegan mesra dengan Daniela dalam film. Walaupun Paula sadar bahwa semua itu hanyalah akting, akan tetapi dia tetap khawatir jika suaminya jatuh hati kepada Daniela yang berwajah lebih cantik darinya. Di satu sisi, Daniela sebenarnya merasa tidak terlalu nyaman dengan Guilherme yang kerap mendekatinya saat berada di lokasi syuting. Hampir semua orang tahu Guilherme sedang berusaha mengambil hati Daniela untuk kepentingan pribadinya. Guilherme sering secara terang-terangan meminta Daniela mau membujuk ibunya agar diberi jam tayang lebih banyak dalam serial drama telenovela yang direncanakan berjumlah 185 episode itu. Pada kenyataannya, semua tidak sesuai dengan harapan. Penampilan Guilherme dalam serial drama telenovela itu semakin hari semakin berkurang. Dia bahkan tidak tampil sama sekali dalam 2 episode terakhir yang baru saja ditayangkan minggu lalu. Guilherme kemudian menumpahkan kemarahannya kepada Daniela dan bertanya, mengapa jam tayangnya bukan bertambah malah semakin berkurang setiap harinya. Daniela hanya bisa menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa dan tidak pernah ikut campur dalam hal penulisan naskah yang sepenuhnya merupakan hak ibunya. Sampai akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1992, beberapa hari menjelang pergantian tahun baru, Daniela dan Guilherme sedang syuting seharian untuk sebuah episode yang rencananya akan ditayangkan awal tahun. Entah suatu kebetulan atau disengaja, karena karakter Yasmin dalam episode itu diceritakan harus mengakhiri hubungan asmaranya dengan Bira. Setelah selesai syuting episode itu, Guilherme terlihat sangat gundah. Beberapa kru film bahkan sempat melihat Guilherme menangis dalam kamar ganti dan terlihat sangat emosional saat itu. Guilherme merasa perannya akan dihapus secara perlahan dan mungkin tidak akan tampil lagi dalam serial drama telenovela
yang sudah melambungkan namanya itu. Guilherme kemudian pergi meninggalkan lokasi syuting setelah sempat memberikan sebuah pesan tertulis yang dititipkan kepada asisten Daniela. Sampai dengan hari ini, tidak diketahui dengan pasti apa isi pesan tersebut. Sedangkan Daniela saat itu masih melanjutkan syuting perannya hingga larut malam. Pada pukul 9 malam, Daniela baru selesai syuting dan berencana langsung pulang ke rumah. Ketika sampai di tempat parkir, Daniela sempat bertemu dan berfoto dengan beberapa penggemar. Setelah itu, dia langsung berkendara pulang meninggalkan lokasi syuting. Saat itulah Daniela terlihat terakhir kali dalam keadaan hidup. Sekitar pukul 10 malam, seorang pengendara mobil bernama Hugo de Silva melakukan panggilan darurat ke kantor polisi. Alô, boa noite. Meu nome é Hugo da Silva e eu tô ligando para vocês para informar que acabei de ver algo estranho na rua Cândido Portinari. Passei por lá há alguns minutos e tinha 2 carros estacionados no meio do nada. Eu anotei a placa dos carros WI 455 e OM 1115. Acho que seria bom dar uma olhada, porque aquela rua ali não é área comercial nem residencial para ter 2 carros estacionados. Só tem mata e terreno vazio. Ketika pihak kepolisian tiba di lokasi, mereka hanya menemukan sebuah mobil bernomor plat WI 4055 dan tidak terlihat sama sekali ada orang di sekitar sana. Setelah memeriksa daerah semak-semak yang tak jauh dari lokasi kendaraan, mereka akhirnya menemukan sesosok tubuh wanita dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jasad itu tidak lain dan tidak bukan adalah Daniela Perez. Laporan forensik pihak kepolisian kemudian melaporkan bahwa Daniela meninggal dunia akibat luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Penemuan ini langsung diberitahu kepada Raul Gazzola dan pihak keluarga. Pada keesokan harinya, tanggal 29 Desember 1992, berita mengenai kematian Daniela Perez langsung menjadi headline surat kabar dan liputan televisi nasional. Rakyat Brazil tentu saja sangat terkejut mendengar kepergian Daniela Perez dengan cara yang begitu mengenaskan. Semua orang bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dan siapa pelaku yang telah tega menghabisi nyawa Daniela Perez? Polisi yang melakukan investigasi tidak dapat menemukan alat bukti kejahatan di sekitar tempat kejadian perkara. Tapi mereka dapat memastikan bahwa mobil warna merah yang terparkir di lokasi kejadian dengan nomor plat WI 4055 adalah milik Daniela Perez. Yang menjadi tanda tanya, siapa pemilik mobil dengan plat nomor OM 1115? Karena saat diperiksa, nomor tersebut tidak ditemukan dalam database pihak kepolisian. Polisi yakin siapapun yang mengendarai atau pemilik mobil itu dapat dipastikan orang itu mengetahui apa yang telah terjadi dan kemungkinan besar merupakan si pelaku yang telah menghabisi nyawa Daniela. Pihak kepolisian kemudian mengunjungi studio film Tycoon, rumah produksi serial drama telenovela yang sedang diperankan oleh Daniela. Mereka pergi ke sana untuk mewawancarai orang-orang yang mengenal dan bekerja sama dengan Daniela sambil mencari petunjuk mengenai keberadaan mobil bernomor plat OM 1115. Setelah mewawancarai beberapa karyawan, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu aktor mereka yang bernama Guilherme Padua mengendarai sebuah mobil Santana warna biru metalik bernomor plat LM1115. Tidak percis sama seperti yang dicari pihak kepolisian. Polisi segera mendatangi tempat kediaman Guilherme dan melihat langsung kondisi plat mobil itu. Polisi menduga nomor plat mobil LM1115 itu telah dimanipulasi atau dirubah menjadi OM1115 dengan cara menempelkan selotip hitam membentuk huruf L terbalik, sehingga huruf L tersebut terlihat seperti huruf O. Guilherme kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Guilherme mengaku bahwa mobil Santana warna biru metalik itu adalah milik mertuanya dan dia meminjam mobil itu karena mobilnya sendiri sedang dalam keadaan rusak. Pada malam kejadian, Guilherme mengaku sudah berada di rumah
dan tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi. Sedangkan istrinya, Paula Thomas, mengatakan bahwa dia sedang berada di sebuah mal hingga malam hari dan baru keluar dari mal itu setelah pukul 10 malam. Akan tetapi, Paula tidak dapat memberikan bukti seperti tiket parkir, struk belanja, atau bukti apapun yang dapat mendukung alibinya itu. Pihak kepolisian yang curiga langsung menahan Guilherme dan istrinya karena diduga sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Setelah diinterogasi secara terpisah selama berjam-jam, mereka berdua akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa Daniela Perez. Menurut pengakuan Guilherme dan Paula, pada malam itu mereka berdua berkendara mengikuti Daniela saat dia baru saja keluar dari lokasi syuting. Daniela lalu mampir di sebuah pom bensin. Saat baru keluar dari pom bensin itu, Guilherme memepetkan mobil Santana warna biru yang dikendarainya tepat di depan mobil Daniela dan langsung keluar dari mobil. Daniela yang juga keluar dari mobil tidak menyangka ketika Guilherme memaksanya masuk kembali ke dalam mobil. Setelah itu, dia mengendarai mobil Daniela mengikuti mobil Santana biru yang sekarang dikendarai oleh Paula menuju ke daerah yang sangat sepi dan gelap. Setibanya di sana, kedua suami istri ini memberikan informasi yang saling bertentangan mengenai siapa di antara mereka yang telah menghabisi nyawa Daniela. Guilherme menuduh istrinya, sedangkan Paula Thomas berkata sebaliknya. Meskipun demikian, keduanya mengaku telah membuang alat bukti kejahatan di laut sehingga tidak pernah dapat dihadirkan saat persidangan. Kesaksian saling serang dan bertentangan ini membuat hubungan keduanya menjadi tegang dan mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai beberapa bulan kemudian. Pada bulan Mei 1993, 5 bulan setelah berada dalam penjara, Paula akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Filipe. Para juri di persidangan percaya bahwa mereka berdua telah bersama-sama menghabisi nyawa Daniela. Walaupun tidak pernah mengaku, Paula Thomas diyakini telah turut melakukan perbuatan keji itu karena dilandasi perasaan cemburu. Sedangkan Guilherme sendiri diduga telah gelap mata karena perannya dalam serial drama telenovela akan segera berakhir dan dia menuduh Daniela sebagai penyebab semua itu. Setelah 5 tahun sejak pertama kali kasus ini terjadi, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1997, Guilherme Cipadua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 19 tahun. Sedangkan dalam sidang yang terpisah, pada tanggal 16 Mei 1997, Paula Thomas juga diputuskan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara 18 tahun 6 bulan. Setelah menjalani masa tahanan selama 7 tahun, pada tahun 1999, Guilherme dan Paula dibebaskan dari penjara karena dinilai berkelakuan baik selama dalam tahanan dan sudah menjalani 1/3 masa hukuman yang diputuskan kepada mereka. Banyak orang tidak puas dengan putusan hukum yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Gloria Perez, ibu Daniela, berinisiatif membuat sebuah petisi dan berhasil mengumpulkan 1,3 juta tanda tangan untuk mendorong pemerintah Brasil memperberat hukuman bagi para pelaku kejahatan yang telah menghilangkan nyawa manusia. Pemerintah Brasil akhirnya setuju merevisi Kitab Undang-Undang Pidana mereka dan memberikan hukuman lebih berat bagi para pelaku kejahatan. Tapi sayang sekali, peraturan baru ini tidak berlaku surut untuk diterapkan dalam kasus Daniela Perez. Setelah keluar dari penjara, Paula Thomas menjalani kehidupan yang normal. Dia dikabarkan mengambil kuliah di bidang hukum dan menjadi seorang pengacara. Paula akhirnya menikah lagi dan melahirkan 2 anak dari pernikahan barunya itu. Sedangkan Guilherme Cipadua sempat menikah dengan seorang desainer fashion yang bernama Paula Maya pada tahun 2006. Pernikahan mereka berlangsung hingga 9 tahun lamanya, sampai akhirnya Paula Maya memasukkan gugatan cerai dengan alasan ketidakcocokan dan telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 14 Maret 2017, Guilherme menikah untuk ketiga kalinya
dengan seorang wanita bernama Juliana Lacerda. Hingga hari ini, dia dikabarkan menjadi seorang yang religius dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Kasus yang penuh kontroversi ini telah membuat banyak orang marah karena para pelaku kejahatan hanya menjalani hukuman yang ringan dan memperoleh kesempatan hidup normal, dapat menikah lagi dan hidup bahagia dengan pasangan baru mereka. Sedangkan Daniela Perez, seorang gadis cantik yang memiliki masa depan cerah, harus kehilangan nyawanya akibat perbuatan kedua orang itu. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video kali ini, and see you on the next one.